Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dhira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para jamaah salat subuh Masjid At-Taubah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk berkumpul di majelis ini, memperkaya pengetahuan kita yang insyaallah menambah kualitas amaliyah kita. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas melanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang puasa. Kita akan membaca kitab hadis Sahih Muslim, Syarah Imam Nawawi. Seperti ini kitabnya. Cetakannya cetakan lokal ini, di Ponorogo, Bandung. Ya, tapi ini insya Allah kitab asli, tidak hasil saduran-saduran. Satu lagi kita akan membahas kitab hadis Sunan An-Nasa'i. Kalau ini kitab import ini, dari Darul Kutub Beirut, jilid 3 dan 4. Ini jilid 2. Baik. Dua kitab ini adalah termasuk dalam Kutubus Sittah, kitab 6 kitab hadis utama: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ya, Bukhari 5 jilid, Muslim 5 jilid, yang paling banyak Nasa'i itu 8 jilid, satu buku 2 jilid. Kalau mau minjem ada di rumah. Baik, kita akan membahas hadis yang membahas permasalahan klasik. Walaupun klasik tapi selalu jadi masalah setiap tahun ya, yaitu permasalahan tentang hilal, penetapan awal bulan suci Ramadan. Nah, saya mau menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama tentang penetapan awal bulan suci Ramadan. Ada banyak hadis yang akan kita baca. Kitabnya, babnya bab ke-13, Kitabus Syam, halaman 760. Baik, kita mulai hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Humaid ibnu Maz'adah al-Bahil, hadatsana Bishrun ibnu Fudail, hadatsana Salamah An-Nafi an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun tis'un wa isruna fa idza atayumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu wa aftiru fa in ghumma alaikum faqdiru lahu. Jadi Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang didengar oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Abdullah ibnu Umar adalah sahabat shogir ya. Para jamaah sekalian, mumpung kita lagi belajar hadis, nanti kita belajar ilmu hadis. Tabaqah, tingkatan-tingkatan periwayat hadis. Setelah Rasulullah kan ada sahabat. Sahabat itu masih terbagi menjadi sahabat kabir dan sahabat shogir yang kecil-kecil. Setelah itu ada tabi'in. Tabi'in itu masih terbagi juga tabi'in kabir dan tabi'in shogir. Tabi'in shogir itu yang udah mepet-mepet ke arah tabi'ut tabi'in. Di tabi'ut tabi'in juga begitu. Ada yang kabir, ada yang shogir. Yang shogir itu yang kecil-kecil yang mepet-mepet ke masa ulama. Setelah tabi'in shogir sudah selesai masa kurun keemasan Islam yang bisa kita jadikan hujah. Ya. Di luar itu pendapat itu tidak bisa kita jadikan hujah.
Jadi yang bisa kita jadikan hujah adalah pendapat sahabat, pendapat tabi'in, muridnya sahabat. Contohnya misalnya Mujahid Ibnu Jabar bilang, Mujahid Ibnu Jabar melakukan begini, itu bisa kita jadikan hujah karena itu adalah pendapatnya tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Setelah itu tabi'in itu bisa kita jadikan hujah, ya, seperti sunnah Rasulullah, sebaik-baik masa adalah qarni, masaku, tsumma yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, lalu setelahnya adalah masa sahabat, lalu setelahnya lagi. Maksudnya setelahnya itu adalah masa tabi'in, setelahnya lagi adalah masalah tabi'in. Setelah itu adalah pendapat ulama. Boleh kita jadikan hujah, boleh tidak. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti ada hadis yang berhubungan dengan penjelasan saya hari ini. Ya, jadi Rasulullah mengatakan begini, syahrun tis'un wa isruna. Satu bulan itu hitungannya 29 hari. Wa idza ra'aitumu hilal, kalau udah 29 hari ini, lalu kalian bertemu hilal, melihat hilal, maka berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu, nanti kalau udah 29 hari lagi, bulan Ramadan, lalu kalian melihat hilal lagi, batalin, gitu ya. Fa'aftiru, selesaikan puasamu. Fa'in guma alaikum faqdiruhu lahu. Tapi kalau kalian ragu, hilal nggak kelihatan karena mendung dan sebagainya, genapkan. Intinya adalah bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu 29 hari. Setelah 29 hari baru kita lihat hilal. Para jamaah sekalian, maka berdasarkan hadis-hadis ini tidak perlu ada kerancuan antara hilal dan hisab. Kenapa? Karena hilal itu diawali dengan hisab. Jadi tidak mungkin dilakukan hilal, ru'yatul hilal kalau tidak ngitung dulu. Dihitung dulu nih. Ini bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Udah tanggal 29 nih. Kira-kira jam 5 lewat 30 menit kita ngelihat hilal. Bulan sabit naik. Oh, udah kelihatan tuh, itu bisa kita puasa. Hal itu terjadi di padang pasir di kota Madinah pada masa itu dan di kota Mekah dan kota-kota lainnya, bisa ngelihat langsung karena kan padang pasir tuh nggak ada penghalang sedikit pun. Kalau di kita mungkin mencari ketinggian gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang menggunakan hisab? Menggunakan hisab juga sah. Cuma catatannya para jamaah sekalian, semua hadis yang menunjukkan dimulainya awal bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa itu adalah melalui ru'yatul hilal. Semua hadis, nggak ada yang mengatakan hisab. Cuma orang yang menggunakan hisab, termasuk saya termasuk yang menggunakan hisab gitu ya. Karena saya dari dulu udah berdasarkan hisab. Jadi saya sering berbeda nih sama Atobah, karena Atobah saya katakan Atobah mengikuti pemerintah, nggak boleh enggak. Kalau ketuanya enggak, karena mengikuti hisab. Jadi sering beda, nggak apa-apa. Kan saya tidak mempengaruhi atau untuk ngikutin saya karena memang udah berbeda dari dulu. Beberapa kali juga saya sholatnya beda kok Idul Fitri sama Atobah. Hisab itu dalilnya surat Yunus ayat 5 ya, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qadaruhu manazila lita'lamu addada sinin wal hisab. Dialah yang menciptakan matahari bercahaya dan matahari bersinar dan bulan bercahaya, lalu dia menetapkan tempat perputarannya, lita'lamu adada sinin wal hisab, untuk kalian semua mengetahui perhitungan tahun dan melakukan hisab. Maka orang-orang yang menjalankan hisab itu dalilnya surah Yunus ayat 5. Orang-orang yang melakukan ru'yatul hilal dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah banyak sekali. Jelas ya? Lalu hadis yang kedua, hadatsana Harmalatu ibnu Yahya akhbarana ibnu Wahab akhbarani Yunus an ibni Shihab qala hadatsani Salim ibnu Abdullah an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghuma 'alaikum faqdiru lahu. Ya. Dari Harmalah Ibnu Yahya mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, mengabarkan kepada kami Yunus, menghadap Ibnu Syihab
dia berkata, hadatsani Salim, meriwayatkan kepada kami Salim ibnu Abdullah dari Abdullah ibnu Umar, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar, kata Abdullah ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza ra'aitumuhu, apabila engkau melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila engkau melihat hilal pula hentikan puasamu, maksudnya di akhir bulan Ramadan. Fa in guma 'alaikum faqdiru lahu, apabila ada keraguan maka genapkanlah. Gitu. Hadis-hadis tentang hilal itu sangat banyak sekali. Hadis yang berikutnya lagi, hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Ayyub wa Qutaibah an Ibnu Sa'id an Ibnu Jarir akhbarana wa qala Harun hadatsana Ismail wa huwa Ibnu Zuffar, Ismail maksudnya Ibnu Zuffar, an Abdullah ibnu Dinar annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun tis'un wa isruna lailatan, Rasulullah berkata, satu bulan itu 29 hari. La tasumu hatta tarahu, engkau tidak berpuasa, tidak boleh berpuasa sampai melihatnya, melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarahu, jangan kau batalkan puasamu sampai engkau melihat hilal. Jadi pedomannya adalah 29 hari dulu. Setelah 29 hari kita berpuasa, kita cari hilal. Kalau sudah hilal ada, berarti besok Idul Fitri 1 Syawal. Kira-kira begitu ya. Illa an yughama 'alaikum fa in ghama 'alaikum fa aqdiru lahu. Apabila engkau ragu, enggak hilal, enggak kelihatan karena mendung, genapkan saja menjadi 30 hari. Kira-kira begitu. Baik. Para jamaah sekalian, ada yang menarik. Yang menarik itu adalah hadis yang ditakhrij oleh Imam An-Nasa'i. Hadisnya lumayan panjang. Sebuah dialog antara Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas dengan Ummu Fudail. Mari kita baca hadisnya. Akhbarana Ali ibnu al-Hujrin qala hadatsana Ismail qala hadatsana Muhammad wa huwa ibnu Abil Harmalah qala akhbarana Quraib qala anna Ummul Fudail, bahwasanya Ummul Fudail ba'athu ila Muawiyah bisyam. Ummul Fadli jalan-jalan atau pergi bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, paham ya, sahabat Rasulullah yang menjadi sekretaris Rasulullah, salah satu penulis wahyu yang akhirnya mendirikan dinasti Umayyah. Dia Ummul Fadli itu jalan-jalan bersama Muawiyah ke Syam, ke Damaskus. Lalu dia cerita, qala faqadimtu Syam faqadaitu hajataha. Aku sampai di Syam lalu mentunaikan hajat, maksud keperluannya. Wastahalu alal hilal, lalu kami berjumpa dengan hilal, melihat hilal. Wastahalu alal hilalu Ramadan wa ana bisyam, lalu kami menjumpai hilal bulan Ramadan sedangkan kami masih berada di kota Syam. Fara'aitu hilalu lailatal jumu'ah, kami melihat hilal itu pada malam di hari Jumat. Summa qadimtul Madinah, kata si Ummul Fadil, lalu aku kembali ke kota Madinah fi akhiri syahrin, setelah dia di Syam selama 1 bulan, selama bulan Ramadan, dia kembali ke kota Madinah pada akhir bulan. Fasa'alani Abdullah ibnu Abbas, lalu setelah itu, setelah sampai di kota Madinah nih, udah lebaran gitu ya, udah selesai. Fasa'alani, aku bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah, sahabat sogir juga ya. Tsumma dzakara hilal, ketika aku ingat tentang hilal. Pertanyaannya begini,
Mata ra'aitum, kapan kamu melihat hilal? Si Ibnu Abbas bertanya, kapan kalian melihat hilal di Syam? Fakultu, aku berkata, ra'aituhu lailatal jum'ah, kami melihat hilal di kota Syam itu hari Jumat. Qala, dia berkata, si Ibnu Abbas berkata, Abdullah Ibnu Umar berkata, anta ra'aituhu lailatal jum'ah, ente ngeliatnya malam Jumat, hari Jumat malam? Iya. Qultu na'am, kata si Ibnu Fadil. Warahun nasa fasumu wasaumu Muawiyah, akhirnya kami perintahkan manusia berpuasa di kota Syam dan berpuasa pula Muawiyah. Kira-kira begitu ya, Muawiyah ini sahabat Rasul. Lalu Ibnu Abbas berkata, lakin ra'aituhu lailatal sabt, tapi kami di kota Madinah ngelihat hilalnya hari Sabtu. Nasumu hatta nakmilu salasina yauman, akhirnya kami berpuasa karena kami mengenapkan 30 hari. Lalu Ummu Fadil berkata lagi, au narahu faqalta au takfi bi ruhil Muawiyah, kalian puasanya mulainya hari Sabtu ya, kami mulainya hari Jumat, kira-kira begitu. Tidak cukupkah Muawiyah bersama kami? Maksudnya Ummu Fadil begini, ente salah, harusnya puasanya hari Jumat mulainya. Kenapa? Yang benar tuh kita di kota Syam yang ngelihat. Karena tidak cukupkah Muawiyah yang berpuasa? Emang kagak cukup nih ada sahabat Rasul nih yang puasa sama kita, masa ente kagak mau ngikutin? Kira-kira begitu. Lalu Abdullah Ibnu Umar ngejawab, la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami. Para jamaah sekalian, ini hadis ini Rasulullah yang ngomong bukan? Yang ngomong hadis ini, yang menyampaikan hadis ini siapa? Rasulullah bukan? Bukan kan? Kalau bukan Rasulullah, ini hadis apa bukan? Ini hadis apa bukan? Ini hadis. Sumbernya bukan Rasulullah, sumbernya siapa? Ummu Fadil cerita. Ummu Fadil itu sahabat Rasul. Dia lagi cerita nih, nggak ada omongan Rasulullah di sini. Hadis itu kan kaulan au fi'lan au takriran. Ya, hadis itu kaulan au fi'lan au takriran. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kaulan au fi'lan au takriran. Itu yang disebut hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan maupun takrir. Takrir itu adalah pembiaran. Ya. Ini bukan perkataan Rasulullah, bukan perbuatan Rasulullah pula, bukan takrirnya Rasulullah. Bahkan ini cerita ini setelah Rasulullah meninggal. Tapi ini bisa dianggap hadis karena sumbernya adalah sahabat. Tapi hadisnya namanya hadis mauquf. Jadi hadis itu berdasarkan sandarannya ada 3. Hadis marfu yang disandarkan kepada Rasulullah, yang sanadnya nyampe ke Rasulullah. Kalau qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, itu samanya hadis marfu. Aku melihat, aku mendengar Rasulullah berkata, itu hadis marfu. Ada hadis mauquf yang disampaikan oleh sahabat. Misalnya ini yang kontroversial nih di antara umat Islam, hadis tentang sholat taubat. Itu nggak pernah Rasulullah ngomong, cuma Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu, sehingga para sahabat menganggap itu hadis. Ada lagi hadis ajarkan anak-anakmu berkuda dan memanah. Itu Rasulullah nggak pernah ngomong, biar paham itu perkataannya Umar bin Khattab. Ya, ada lagi hadis yang populer nih, ikmal dunyaka ka'anaka taisyu abada wa amal akhirataka ka'anaka tamutu ghada. Itu ustadz tuh di mana-mana di TV, wah ini hadis Rasulullah nggak pernah ngomong begitu. Itu perkataannya Umar ibn Khattab. Ya, kejar urusan duniamu seolah engkau akan hidup selamanya, kejar urusan akhiratmu seolah engkau akan mati besok. Jadi kita harus bisa membedakan. Unzur ala maqala wala tanzur ala man qala. Lihat siapa yang mengatakan, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu bukan hadis, bukan perkataan Rasulullah. Itu hadis tapi bukan perkataan Rasulullah, itu perkataan Sayyidina Ali. Ada lagi yang lebih heboh lagi nih, ikhtilafu alal ummati rahmah, perbedaan dalam umatku itu adalah rahmat. Rasulullah nggak pernah ngomong begitu, nggak mungkin Rasulullah ngomong gitu. Kalau Rasulullah ngomong gitu, Rasulullah nyuruh umatnya berbeda-beda dong. Sedangkan Allah telah menurunkan wahyu setelah turunnya Al-Quran, tidak boleh lagi ada perpecahan. Surah Al-Imran ayat 5.
ya. Itu perkataannya Al-Qasim bin Muhammad, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau risau waktu itu, dia itu mufti besar kota Palestina. Beliau risau dengan perpecahan mazhab di kalangan umat Islam. Jadi beliau menghibur dirinya mengucapkan perbedaan dalam umatku adalah rahmat. Sampai sekarang dibilang rahmat. Ada lagi yang lebih konyol lagi orang Indonesia, khusus orang Indonesia lebih konyol lagi nih. Hubbul watana minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu bukan perkataan siapa saja, itu perkataannya Hadratus Syekh Hasyim Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Hadis Rasulullah, hubbul watana minal iman. Itu pernyataan Kyai Haji Hasyim Asy'ari ketika beliau mengeluarkan fatwa jihad pada saat revolusi fisik melawan Belanda, ya. Ya tapi memang begitulah ya Kiai Ustadz Indonesia ya, malas belajar kali. Jadi saya mau kasih penjelasan mengenai hadis ini. Ini di Muawiyah dan Ummu Fadil ngelihat hilal hari Jumat, dia mulai puasa. Tetapi di Madinah baru kelihatan Sabtu, mereka puasanya Sabtu. Jadi maksud hadis ini adalah penetapan awal Ramadan dan awal bulan Syawal itu bersifat lokal, tidak bersifat nasional. Bapak tahu tidak jarak dari kota Madinah ke Syam? Itu jaraknya 1050-an kilometer, 1056 kilometer. Jarak dari Jakarta ke kota Padang, contoh nih, itu 1236 kilometer. Lebih jauh dari jarak Jakarta ke kota Padang. Jadi kalau orang Jakarta ngelihat hilal, lalu orang Aceh kagak ngelihat, biarin aja. Kita nggak usah ribut-ributin, karena ada dalilnya. Di orang Madinah sama-sama aja bisa beda, jaraknya cuma 1056 km. Misalnya jarak dari Jakarta ke Medan itu 1860 km. Kalau orang Jakarta ngelihat hilal hari Rebo, lalu orang Medan ngelihat hilal hari Kamis, dia baru mulai puasa sehari setelahnya, biarin. Karena emang ada dalilnya. Dan ini sahih. Tuh, baca tuh. Ada di kitab sendiri tuh, kalau bisa baca. Ya, jadi kita nggak usah ribut. Saya dulu sering berbeda sama At-Taubah, saya kagak ribut-ribut, saya diemin aja. Ada kisah nyata ini. Waktu itu Masjid At-Taubah sama Masjid At-Taqwa ngadain sholat Idul Fitri yang bersama, tapi bukan generasi saya, generasi dulu zaman Pak Mansur. Kita udah sepakat, Masjid At-Taubah tradisinya adalah mengikuti pemerintah. Sana enggak. Begitu pada hari sebelumnya Idul Fitri maju, ribut kita. Wah, kami mau sholat besok. Nggak bisa, belum ada keputusan dari pemerintah, saya bilang. Ribut, akhirnya kagak jadi sholat bersama. Ya, tapi ya nggak apa-apa, itulah dinamika gitu lah. Cuma untuk menseragamkan, karena Indonesia demografinya itu luas, berpulau-pulau, bergunung-gunung dan sebagainya, untuk penetapan awal bulan Ramadan dan awal 1 Syawal, idealnya sebaiknya kita mengikuti pemerintah saja, biar aman, betul kan? Mungkin kita bisa ngeliat hilal sendiri, naik ke atas itu kelihatan, nggak kelihatan kalau di sini, kecuali dipegang di pantai. Cuma kalau ada yang berbeda, itu juga sah, tidak usah diributin. Sedangkan kota Madinah dan kota Damaskus saja bisa berbeda, begitu. Jelas ya para jamaah sekalian? Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai hadis-hadis bulan suci Ramadan. Mungkin kita tidak akan terfokus pada 2 kitab ini, karena seperti saya bilang tadi, ada kutubus sittah, itu ada 6 kitab hadis. Nanti kita mungkin akan baca Abu Daud, akan baca Tirmizi, baca Bukhari Muslim. Cuma Bukhari Muslim itu paling susah membacanya, karena kitab Bukhari Muslim jarang ada sarahnya, sekali ada sarahnya kitabnya tebal sekali, kitab Fathul Bari ya. Kalau Sunan Nasai ini penjelasannya gampang, dan kebetulan cetakan Darul Kutub Beirut ini bersih, rapi gitu ya, jadi enak bacanya. Saya kira begitu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.